aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Terus, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh terus. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, orang belajar hari ini bagaimana orang berhasil. Ya. Nah, Bapak mau tanya, Evi, bagaimana supaya orang berhasil? Bagaimana? Coba lihat ayat tadi, bagaimana supaya orang berhasil? Evi dulu. Kakak Theo, apa? Bagaimana supaya orang bisa berhasil? Ya, bisa kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, tapi ada satu hal yang membuat Yosua berhasil di sini, yaitu dia berhasil pertama di ayat yang ke-8. Tuhan bilang begini, di ayat yang ke-8, ayat 8 dulu, mundur, dibilang apa? Janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini. Gitu. Jadi Tuhan bilang pada dia, kalau dia suka berhasil, salah satu hal yang perlu dia buat adalah jangan pernah lupakan apa? Lupakan apa? Firman. Ya, lupakan apa? Firman atau Taurat Tuhan. Jadi itu yang dibilang sama siapa ini? Sama Yosua. Nah, makanya dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, itu orang yang paling terakhir mati itu cuma 2, yaitu Yosua dengan Yosua dengan Kaleb. Musa mati sebelum masuk di tanah Kanaan. Karena apa dia mati? Karena dia ada marah sama orang Israel. Kontoki itu batu pakai DP tongkat, Tuhan bilang cuma sontong jo, sentuh saja. Musa sentuh, tidak boleh dipukul. Tapi karena orang Israel keras kepala batu, akhirnya Musa geram dan Musa toki kasih kuat itu apa? Batu, air keluar. Memang sesuai dengan Tuhan bilang harus nanti keluar air batu, tapi cara Musa salah, marah. Nah, jadi akhirnya Musa tinggal di gunung. Dia cuma bisa melihat tanah Kanaan, tapi tidak bisa masuk. Dia cuma lihat, dia naik ke atas, dia lihat itu tanah, indah sekali, tapi dia tidak bisa masuk. Nah, Musa adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia gagal masuk cuma karena dia marah sama orang Israel pada waktu itu. Ya, marah ini Tuhan kan tidak suruh dia marah. Tuhan bilang toki, pukul sentuh, tapi Musa marah. Nah, tapi di ayat ini dia bilang seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau Yosua. Jadi meskipun Musa seperti itu, tetapi Tuhan ternyata sangat senang dengan Musa. Ya, sehingga apa yang Musa buat pada waktu itu Tuhan suruh, ya, ternyata itu pun Tuhan mau Yosua juga bisa. Ya, dia lakukan hal yang sama seperti yang dibuat oleh Musa. Nah, coba contoh kalau di rumah, kalau Papa baca Alkitab, toh
Kamu di rumah? Hah? Kalau Bapak baca Alkitab di rumah, orang harus belajar baca Alkitab. Kalau Papa berdoa, Papa sih, orang belajar, Papa kasih tunjuk belajar berdoa, berarti harus tahu berdoa. Nah, puji Tuhan, kamu tahu berdoa meskipun Papa tidak arahkan kemana, tapi kamu tahu kemana harus berdoa. Nah, jadi ternyata Tuhan bilang sama Yosua, kamu pasti berhasil Yosua, pasti berhasil. Bilang sama-sama, saya pasti berhasil. Nah, saya pasti berhasil, kamu pasti berhasil Yosua. Hanya, nah itu Tuhan bilang apa? Hanya. Nah, jadi ada DP tanda kutip lagi di situ. Hanya. Nah itu, dia bilang apa? Jadi jangan apa? Engkau, salah satunya apa? Jangan engkau melupakan, jangan engkau lupa memperkatakan. Nah, jadi ternyata tidak, orang meskipun bisa berhasil dalam studi, kamu misalnya kamu sekolah, kamu bisa berhasil luar biasa berhasilnya. Ada orang yang tidak berhasil, yang berhasil meskipun tidak tahu baca firman Tuhan, Alkitab. Banyak orang berhasil, tapi apa yang terjadi? Orang berhasil, tapi tidak takut Tuhan. Berhasil dalam studi, tapi tidak berhasil dalam takut akan. Makanya hidupnya mabuk, ya hancur-hancur, ya korupsi, orang-orang korupsi. Nah, orang berhasil dalam studi, bisa jadi pemimpin hebat, tapi tidak berhasil dalam hal apa? Takut akan Tuhan. Nah, kenapa tidak berhasil dalam takut akan Tuhan? Sebab orangnya tidak mau backing apa yang Tuhan Tuhan bilang apa sama Yosua? Dia bilang apa? Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini. Ya, apa yang membuat Yosua berhasil? Tuhan bilang jangan lupa, dan Yosua tidak lupa. Yosua lupa? Dia bilang pas mau perang, dia bilang gini, ya Tuhan, tadi ada bilang apa katanya? Kita lupa loh Tuhan, coba ulang-ulang. Tuhan bilang, Yosua, tulikah engkau? Ya, jadi Yosua tidak lupa. Kenapa dia bisa memperkatakan Taurat? Karena dia baca. Kenapa dia bisa memperkatakan Taurat? Karena dia tidak lupa. Jadi kalau orang membaca firman setiap hari, kalau orang baca firman setiap hari itu baca firman, mungkin ayatnya orang bisa lupa, tapi kata-katanya selalu tinggal di dalam orang hidup. Ya, jadi sehingga meskipun kamu masih kecil-kecil, tapi karena kamu belajar terus baca firman, belajar baca firman terus, ya firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti dia bekerja dalam orang punya hidup. Sama dengan pelihara ayam. Tuh, pelihara ayam banyak, terlepas saja begitu. Kira-kira mau berhasil enggak? Ada enggak ayam bertelur? Nah, sekarang tombak ayam sudah bertelur. Berhasil. Ya tuh, karena setiap hari dikasih makan, minum, toh, orang pelihara dengan bagus. Nah, begitu juga kalau orang ikut Tuhan, salah satu yang Tuhan mau, orang harus apa? Jangan lupa. Apa jangan lupa apa? Jangan lupa firman. Sama-sama bilang jangan lupa apa? Firman. Nah, kalau lupa firman kira-kira jadi apa tuh? Hah? Iyo, kalau orang lupa firman, sampai hidup rusak. Sama di orang ada istilah begini. Kalau kita berdoa setiap hari berdoa, kalau kita berdoa setiap hari berarti berkatnya setiap berdoa setengah hari, bukan begitu. Berdoa sepenuh hati, berkatnya sepenuh. Nah, berdoa setengah hati, berkatnya setengah. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Orang bilang, wah itu orang ada kerja, orang ada berkat. Iya, berkat itu ada.
Torang pe hidup nyandak disertai Tuhan. Kemarin waktu papa pulang kemari, ada anak mati di kapal. Dia pe umur baru 18 tahun. Hari Minggu, orang lain ada ibadah, dorang ada ngebut-ngebut di motor. Kong apa? Celaka, patah DP leher. Kong waktu di kapal, papa mimpi. 2 kali papa mimpi itu anak itu. Karena di dekat papa. Mimpi pertama, anak ada mayat belum dikubur, tapi tersiksa dia. Cacing-cacing keluar dari tubuhnya. Tahu cacing-cacing? Itu adalah belatung-belatung maut, ya, yang ada di dalam neraka, di dalam diri orang itu. Kenapa? Karena hari Minggu, hari ibadah dia bermain, bukan masuk gereja, bukan ibadah. Nah, baru setelah papa sadar, papa pergi lihat tuh orang mati itu. Masih belum mati, dia masih hidup. Masih hidup. Ulang papa tidur. Sudah semua masuk Manado. Papa tidur ulang begini, tiba-tiba Tuhan kasih mimpi lagi. Papa mimpi ada orang angka peti. Kau bawa ke situ. Nah, papa peta kaget begini, sementara menangis, dorang. Mati itu anak sudah. Kenapa dia mati? Karena salah satunya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semua orang pasti mati, tapi ada orang mati dalam Tuhan, tapi ada orang mati di luar Tuhan. Orang mabuk, kalau mati di dalam Tuhan, tidak. Kan Alkitab bilang orang mabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia hari Minggu, mungkin mabuk itu. Langsung mati. Masuk neraka, karena papa pemimpi, papa ada lihat, itu cacing-cacing ada makan pada dia. Keluar dari liter-liter itu cacing-cacing. Nah, jadi pada waktu papa lihat itu, kenapa? Karena trompet hidup ini diatur oleh Tuhan. Kalau mau diatur oleh Tuhan. Nah, makanya Tuhan bilang cara Tuhan atur torang adalah torang jangan pernah lupa yang namanya firman. Ya, bilang jangan lupa firman, Theo. Theo bilang Pak Evi, jangan lupa firman, Evi. Iya. Nah itu. Jadi kalau orang tidak lupa firman Tuhan, pasti hidupnya berhasil. Bilang berhasil. Baca di dalam bagaimana orang itu bisa berhasil? Di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Coba kakak Teo baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi apa lebih dulu kalau Yesaya, kalau Yosua pasal 1 dia bilang apa? Jangan lupa. Nah, kalau di Mazmur dia bilang apa? Kalau di Mazmur dia bilang begini, merenungkan Taurat siang dan sama, di sini juga ada. Jadi ternyata bukan cuma mengingat supaya tidak lupa, tetapi harus merenungkan baru berhasil. Nah, coba siapa pernah lihat pohon di tepi aliran air? Pohon tertanam di dekat air. Tuh, coba lihat, di pohon warnanya apa? Hijau. Tuh, kenapa? Karena dia kena di aliran air. Ingat baik-baik bahwa Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu adalah aliran air yang membuat orang bertumbuh dengan baik. Nah, kalau orang tinggal dengan firman, orang hidup dengan firman setiap hari, belajar firman Tuhan, tidak lupa dengan firman Tuhan setiap hari, orang akan terus bertumbuh, segar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketika orang bertumbuh, orang akan berbuah. Setelah orang berbuah, orang akan berhasil. Sama dengan tadi situ. Ternyata untuk berhasil itu, Yosua jangan pernah melupakan firman Tuhan. Bilang, saya tidak boleh lupa firman Tuhan. Nah, dimulai dari mana? Belajar untuk baca firman Tuhan. Siapa baca firman Tuhan setiap hari? Nah, jangan baku lihat.
setiap hari mana? Subuh. Oh, setiap hari toh. Ayo. Baca kah tidak? Ya, boleh, harus baca setiap hari. Kalau kakak Teo ingin bertumbuh, mana kakak Teo mau pilih? Seperti pohon Natal yang di sana, atau seperti pohon yang di tepi aliran air? Kalau pohon Natal, lihat dari Papua sampai sini, bapak gitu dia nggak pernah bertumbuh. Karena pohon plastik. Oh, jangan sampai orang dapat lihat cuma orang Kristen, tapi orang ternyata pohon plastik. Nggak bertumbuh, nggak mengasihi Tuhan, nggak cinta Tuhan. Nah, bisa nggak berhasil orang yang nggak cinta Tuhan? Bisa. Tapi itu yang Bapak bilang tadi, cuma dompet berhasil, cuma bisa ada uang banyak, bisa punya kedudukan, tapi belum tentu punya Tuhan di dalam hati. Kalau orang belajar harus punya Tuhan di dalam orang punya hidup. Tuhan Yesus bilang begini, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan kotek mau kita dengan Tuhan itu sama-sama tinggal. Tuhan dalam kita di dalam Tuhan, baru kita bertumbuh. Nah itu. Jadi itu dibilang pertama apa? Kalau membuat kita berhasil. Nah adalah salah satunya adalah tidak melupakan Taurat Tuhan. Baru orang ternyata yang tidak melupakan Taurat Tuhan itu, dia akan coba baca di dalam Yosua tadi lagi di ayat 8 itu. Kalau dia tidak lupa perkataan-perkataan Taurat dan merenungkannya siang dan malam, maka yang terjadi kepada orang itu adalah apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau kamu tahu minuman keras itu merusak, jangan minum. Kalau kamu tahu rokok merusak, jangan merokok. Kalau kamu tahu maki tidak baik, jangan memaki. Nah, bilang jangan memaki. Nah, kalau kamu tahu mencuri itu tidak baik, jangan mencuri. Apa mencuri itu baik? Ternyata orang bisa saja lakukan hal itu kalau orang itu tidak merenungkan apa? Firman Tuhan siang dan malam. Ya, tidak membaca firman, tidak tahu. Ternyata orang yang tidak tahu hidupnya tidak hati-hati. Ya, ada satu ibu ya di Papua. Ketika dia berjalan, ibu itu dia sering baca firman setiap hari. Satu kali ketika dia lewat dari Panindi bawah, itu dia dengar suara bilang begini, minggir, ya ke samping. Dia dengar pertama, dia cuek. Tapi kemudian dia dengar suara itu lagi, pinggir. Dia langsung berpinggir. Pada waktu dia pinggir begini, motor 2 baku tabrak di depan dia. Jadi kalau dia nyala pinggir, berarti mati dia yang kena pada waktu itu. Nah, kenapa bisa dia selamat? Karena dia mendengar suara siapa? Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, pinggir. Nah, karena Tuhan tidak merancangkan kita untuk kecelakaan, tetapi untuk apa? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah itu, makanya ternyata kalau orang bisa merenungkan, yang tidak melupa itu firman Tuhan, salah satu hal yang terjadi dalam diri orang itu adalah apa? Tindakannya setiap hari pasti hati. Nah itu, ulang tindakannya apa? Hati. Tapi kalau dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan, dia tidak tahu dia hati-hati. Hari itu berkelahi, ya bikin masalah di mana kiri kanan. Tidak tahu karena apa? Karena tidak ada firman. Sedangkan orang baca firman, toh masih ada hal yang tidak berhati-hati, apalagi orang yang tidak tahu firman Tuhan. Nah, ulang sama-sama bilang berhati-hati, berawas-awas. Nah, itu yang kedua. Kalau orang berhasil, orang akan berhasil. Pertama, tidak melupakan. Kedua, orang yang tidak melupakan firman Tuhan itu akan hidup berhati-hati. Ya, Tuhan bilang apa? Di ayat 7 dia bilang begini, bertindaklah hati-hati. Ulang, katakan bertindaklah hati-hati. Bertindak. Jadi bertindak hati-hati. Ya kakak Teo, tidak boleh bergaul, tapi tidak boleh sembarang bergaul. Kalau itu merusak, jangan bergaul. Ya, mengasihi harus,
bergaul, tidak boleh, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Biar kamu bagus, tapi kalau pergaulannya buruk, tetap merusak itu orang kelakuan. Sama nih papa itu suka bergaul dengan orang, tapi kalau dapat lihat orang itu tukang Carlota, bicara orang kiri kanan, papa tidak mau. Kenapa? Karena merusak damai sejahtera di dalam hati. Nah, itu. Jadi orang harus belajar, kamu harus belajar. Jadi harus belajar, pertama adalah menyimpan jangan melupakan Taurat Tuhan jangan melupakan Taurat Tuhan dan renungkanlah siang dan malam. Baru kemudian di ayat yang ke-7, mundur coba di ayat ke-7, bagian B C. Jangan menyimpang. Coba baca. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan apa? Janganlah Menyimpang menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung atau kemanapun engkau pergi. Jangan boleh menyimpang, artinya nih boleh sembarangan berjalan. Kalau Tuhan bilang kamu harus jalan lurus, boleh bengkok. Jadi orang berhasil itu menurut Yosua pasal 1 ini bukan karena Yosua hebat, bukan karena Yosua orang jago perang, bukan karena Yosua masih muda, tetapi menurut Yosua pasal 1, pertama yang membuat orang berhasil, orang lihat yang pertama Tuhan membuat orang berhasil itu tadi merenungkan. Baca terus firman Tuhan. Ini boleh berhenti baca firman. Biar cuma 1 hari 1 pasal. Belajar baca. Yang harus belajar baca juga. Theo, Evi harus belajar baca firman Tuhan. Orang kok mau kasih apa Ngoni? Sebab apa kasih tahu Ngoni punya tanah, Ngoni punya harta banyak, contoh itu. Tapi Ngoni nyala punya Tuhan, percuma. Orang punya Tuhan, orang Kristen. Tapi firman Tuhan bilang kan dapat dari tindakan. Jadi orang mau bikin bagaimana? Ikuti Tuhan punya, bukan ikuti dunia punya. Jangan kalau boleh maki dan semua hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan jangan kita bikin. Kita belajar bikin apa yang Tuhan suruh. Nah, makanya lihat Yosua bisa berhasil juga karena ada Musa. Siapa Musa? Hamba Tuhan. Nah, dalam rumah ada Musa. Siapa? Papa. Ada mama. Nah, ada orang-orang yang ajar kalian tentang yang namanya berhasil. Kamu tahu enggak? Kamu berhasil sudah. Dari sisi mana? Contoh. Dari sisi kamu sekarang TFV sudah mau SMP. Theo sudah mau SMA. Rian sudah mau kelas 4. Nah, berhasil semua. Berhasil artinya naik terus. Tidak pernah gagal. Naik terus. Nah, mungkin kamu belum juara 1. Tapi juara dalam hal naik. Daripada diam terus dan turun-turun, tidak pernah naik maju-maju. Nah, tapi lebih lagi, harus banyak belajar. Nah, kalau belajar berdoa, belajar takut akan Tuhan. Lihat sama orang-orang yang ada di kamu sekeliling, mama, papa. Lihat bagaimana kami melayani, belajar. Nah, kalau mau belajar tentang pelajaran-pelajaran, belajar sama guru. Di sekolah harus jadi anak-anak yang dengar. Selain dengar-dengaran, perhatikan. Nah, jadi jangan merasa bahwa kau tahu biasa-biasa saja. Enggak. Harus caranya yang luar biasa. Nah itu. Jadi
Supaya orang bisa berhasil, apa yang orang buat? Harus apa? Merenungkan siang dan malam. Itu siapa pemau? Musa pemau, Yosua pemau, atau siapa pemau? Di ayat 5 tadi. Coba baca ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat Tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang membuat dia berhasil? Tuhan. Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Tapi ayat ini berkata bahwa apa? Yosua tidak terkalahkan. Kalau sekarang kalau kamu nonton film Superman, Batman, Hulk, dusta semua itu. Kalau mau lihat orang yang tidak terkalahkan, salah satunya Yosua. Ayat ini bilang, toh? Dibilang apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Tandanya Yosua salah satu manusia super zaman dulu. Karena tidak ada yang bisa bertahan, tidak ada yang bisa apa? Yang bisa melawan dia, kata Tuhan. Kenapa dia tidak bisa dilawan? Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Kalau kamu suka Tuhan sertai, kalau kamu suka jadi orang seperti begini, salah satu caranya adalah lakukan kehendak Tuhan. Baru siapa lagi orang-orang hebat dulu? Di dalam Alkitab itu cuma Yosua yang kasih berhenti bulan dan matahari. Jadi sehingga siang dan malam itu tidak bisa jadi pada waktu masa perang. Superman tidak pernah, karena dusta semua. Tapi Yosua, dia bilang berhenti, matahari di sebelah sana, bulan berhenti di sebelah sana, berhenti semua. Hanya Elia yang membuat langit berhenti menurunkan hujan. Hanya Musa yang membuat laut terbelah. Tidak ada lagi selain Musa yang bisa belah laut besar itu untuk menyeberang ke sebelah. Siapa lagi? Hanya Daud yang bisa kalahkan Goliat pertama. Baru orang lain bisa kalahkan. Kenapa? Karena lihat Daud mengalahkan. Bayangkan Daud kasih kalah Hul. Toh? Goliat kan Hul, toh? Kalah. Jadi orang-orang super, orang-orang hebat itu cuma ada dalam Alkitab. Dan ada zaman sekarang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang takut akan Tuhan. Yang tidak dikuasai oleh setan-setan, yang tidak dikuasai oleh iblis, yang tidak hidup dalam opo-opo, yang tidak hidup dalam guna-guna, dukun-dukun. Karena setan takut nama Yesus. Orang-orang itu ada sekarang. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang, pergilah, beritakan Injil. Dia bilang apa? Usirlah setan-setan. Tengkinglah dukun-dukun. Usir setan-setan. Mana bisa orang usir setan hari ini dia? Bisa saja orang pakai dukun-dukun, tapi setan pura-pura. Ya keluar karena dia tahu dukun juga DP kawan. Tapi kalau pakai nama Yesus, setan takut. Karena firman Tuhan berkata, di kolong langit di bawah bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan selain di dalam nama. Firman Tuhan berkata, setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut menyembah siapa? Yesus. Kalau Yesus waktu ada di bumi, iblis bilang apa? Bukan, dia bilang begini, jangan usir kami. Toh? Jangan usir kami. Hai engkau anak Allah. Nah, sekarang begitu orang ini ada Yesus dalam diri. Makanya orang-orang hebat, lihat ini. Yosua adalah orang hebat. Nah, kalau kamu mau nonton Superman, mau nonton film-film lain, udah paling hebat ya. Orang paling hebat di muka bumi ini. Yang kedua, yang berikutnya juga orang hebat adalah Yusuf. Sekarang orang pasang togel kiri kanan. Toh? Yang tidak tahu Tuhan. Yusuf dulu
Orang hebat dalam apa? Dalam mimpi. Semua DP mimpi berhasil. Dia jadi orang hebat melalui dari mimpi. Makanya jangan pernah pasang-pasang togel ya. Karena ada Tuhan. Kadang-kadang dalam mimpi itu ada rencana Tuhan. Kayak kemarin Bapak mimpi orang mati di kapal. Tuhan kasih lihat orang semua mati. Ya. Jadi ingat baik-baik. Baru siapa lagi? Yusuf itu orang hebat. Yusuf itu orang hebat di mana? Dia hebat tidak berselingkuh dengan orang tidak melakukan kejahatan dengan istri Potifar. Ya, dia bisa tahan. Ya. Baru siapa lagi orang hebat? Orang hebat kemudian adalah Abraham. Ada lagi siapa lagi? Simpson, Nuh. Siapa lagi? Daniel hebat sekali. Jadi orang hebat di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Oh, Daniel orangnya cuma makan apa? Sayur. Alkitab bilang semua orang-orang hebat itu datang makan di hidangan raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego cuma bilang kami makan sayur saja. Siapa yang suka makan sayur hari ini? Oke, dia tidak boleh makan nasi ya, cuma sayur saja. Jadi, apakah dorang jadi bodoh? Kenapa dorang makan sayur jadi pintar? Pertama, karena mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau makan itu harus mengucap syukur. Orang berhasil salah satunya kalau dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Daniel pintar, tapi ada orang paling pintar berikutnya yang lahir dalam diri melalui manusia dan hari ini dia dirayakan di mana-mana di seluruh dunia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Itu orang hebat, paling hebat dan sangat hebat di atas segala hebat. Dia itu disebut raja di atas segala apa? Segala raja. Jadi semua raja di bumi ini sama setan-setan semua takluk dia di atas segala-galanya. Jadi mau cari manusia super, mau nonton film, hebat sekali. Dia nonton apalagi Iris dan semua segala macam itu dia papa kasih tahu. Alkitab catat cuma di Alkitab ada orang-orang hebat. Lihat Simpson kasih hancur patung Dagon, kuil Dagon dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Ada 5.000 orang mati, dia kasih hancur. Bayangkan 1.000 orang dia kasih hancur dengan rahang keledai, tulang keledai. Itu baru bilang dia banyak kasih hancur. Cuma dengan itu saja dia nyadak pakai alat tembak-tembaknya, dia cuma pakai tangan dengan itu saja hancur. Jadi belum apa-apa dengan Simpson. Simpson angkat itu pintu gerbang yang besar sekali. Ya, entah itu ada angkat itu berapa puluh orang ke ratus orang ke angkat pintu gerbang 2 itu. Dia cuma angkat dua-dua itu dengan tangan sendiri. Kenapa orang-orang itu bisa hebat? Karena mereka disertai oleh Tuhan. Betul. Karena siapa? Mereka di apa? Disertai oleh Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suka baca Taurat Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suka sekali untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang suka seperti orang-orang hebat ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan sertai saya. Tuhan biar hidup saya, Tuhan lindungi saya. Maka kau ini dimanapun kau ini berada, kau ini jadi apapun, ketika kau ini disertai oleh Tuhan, saya kasih tahu satu hal, semua apa yang kamu buat pasti berhasil. Kamu tahu, Papa itu tidak pernah memikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dari kecil, Tuhan so panggil ke Papa. Tidak pernah. Ada banyak Papa teman-teman yang masuk sekolah, ikuti sekolah Alkitab training waktu itu. Semua lari, banyak lari. Papa masih bertahan, meskipun menangis. Tapi Papa bertahan sampai hari ini. Jadi mau berhasil, mau hebat, Tuhan sertai orang kalau hebat. Kalau mau nonton itu dusta,
Apa? Spiderman dusta. Apa lagi? Superman dusta. Kasih tahu ya, Superman zaman dulu itu paling hebatnya, tidak pernah mati-mati, cuma satu. Ada 2 orang, tapi satu yang kelihatan, yang namanya Elia. Waktu dia naik ke atas, dia naik hidup-hidup ke sorga. Yang tertulis, maka dapatlah tulang-tulang Elia. Tidak ada, dia naik hidup-hidup ke sorga. Mana Superman bisa naik masuk sorga? Tidak ada. Tuh, tapi Yesus, Elia naik ke sorga dengan keretanya Tuhan. Dia naik ke sorga, hidup-hidup lagi. Mana yang paling hebat? Mau seperti Elia? Mau seperti Yusuf? Mau seperti Yosua? Mau seperti Daniel? Atau mau seperti Yesus? Tanpa Yesus, bilang tanpa Yesus tidak bisa. Jadi hanya Yesus yang sanggup melakukan ini. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus pernah bilang begini sama murid-murid. Dia bilang, setelah aku naik ke surga, kamu akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wah, bisa bikin hal-hal yang besar daripada apa yang Yesus lakukan. Bisa ternyata. Ada satu hamba Tuhan, almarhum Pak Billy Graham, lebih dari 5 orang yang dia bangkitkan dari antara orang mati dengan kuasa nama Yesus. Pak TB Yosua, lebih dari 5 orang dia bangkitkan orang mati. Benny Hinn, Pak Netha Bongke, orang sudah di formalin 4 hari, bangkit dari antara orang mati. Yesus bilang, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, jadi kakak Theo nanti akan bikin begitu. Evi nanti bilang amin. Rehan juga bikin begitu, bilang amin. Mau? Jadi pertama harus takut akan, kedua harus apa? Tinggal di dalam. Ketiga harus merenungkan. Keempat berhasil. Bilang, Tuhan, saya mau berhasil. Tutup mata, ikuti Bapak berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkata kepada Yosua, kamu akan berhasil. Kami percaya, kami juga pasti berhasil. Demi nama Yesus. Tuhan Yesus, taruhkan dalam hati kami takut akan Tuhan. Taruhkan dalam hati kami untuk terus beribadah kepadamu. Taruhkan dalam hati kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa di dalam Alkitab, semuanya karena disertai oleh Tuhan. Kami juga mau disertai oleh Tuhan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.